Baik, kita mulai materi terakhir ya. Kita diskusikan terkait perancangan SPK, Sistem Pendukung Keputusan, atau Decision Support System Development. Ya. Jadi, sampai materi ini kita akan sudah masuk ke ranah teknik ya, ke teknis ya, ya teknikal ya, karena kita akan berbicara masalah sistemnya. Kalau beberapa materi pengantar kemarin kita diskusi masih secara umum terkait DSS SPK, komponen, karakter, dan sebagainya. Kemudian di materi ini akan fokus membahas bagaimana proses atau cara pengembangannya gitu ya. Jadi kita akan mengenal beberapa metode yang umum populer digunakan untuk pengembangan sistem pendukung keputusan atau DSS ini. Tuh. Oke, fokusnya ada dua. Yang pertama, bagaimana pengembangan, kemudian bagaimana DSS itu bisa dirancang gitu ya, dibuat yang sesuai dengan ya custom gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan custom tailor. Kemudian ada beberapa pendekatan, beberapa teori gitu ya, ya terkait metode yang digunakan ya, beberapa istilah ya mengutip dari materinya Ephraim Turban. Jadi Turban ini salah satu tokoh di bidang e-bisnis dan SPK, DSS gitu ya. Jadi buku-bukunya terkait dengan DSS ya, terkait dengan transformasi digital, e-bisnis itu cukup e-commerce gitu cukup banyak populer dan banyak diambil untuk dijadikan referensi. Ada beberapa istilah pendekatan mulai dari SDLC, System Development Life Cycle, ya, ketika pengembangan suatu produk ya, termasuk produk sistem ya, software ya, itu banyak yang mengacu kepada pendekatan SDLC ini. Nanti kita akan lihat ya, alurnya tahapannya seperti apa. Kemudian ada metode yang lain ya, namanya prototyping. Prototyping ini salah satu sebenarnya bagian proses ya, salah satu tahapan di dalam pengembangan software, tetapi akan lebih digali lebih detail itu ya untuk fokus prototypingnya. Ya. Kemudian ada banyak pendekatan yang lain ya complex process, technical issues, ya behavioral issues, different approach, ya dan beberapa teori yang lain. Cuman memang dua atas ini yang paling populer ya, SDLC ya atau ya traditional system development life cycle. Istilah lainnya adalah waterfall gitu ya. Jadi kalau eh, di awal-awal dulu ini termasuk pendekatan yang paling lama ya dari zaman dulu ya dan masih eksis dipakai sampai sekarang. Hanya mungkin beberapa dimodifikasi sesuai ya perkembangan gitu ya. Tahapannya mulai dari need ya, need assessment dari analisis kebutuhan ya, kemudian planning, perencanaan, analisis, desain, implementation sampai dihasilkan suatu sistem. Dan ini tahapannya harus selesai satu tahap baru bisa lanjut ke tahap berikutnya, gitu ya. Satu tahap selesai, lanjut tahap berikutnya. Jadi ini apa ya? Parsial ya, berseri ya. Di selesai satu baru bisa lanjut di tahap berikutnya. Nah, ini yang akhirnya menjadi pertimbangan gitu ya. Dengan perkembangan zaman tuntutan akhirnya banyak modifikasi ya. Terus kita sekarang mengenal sebenarnya ada istilah agile development dan sebagainya yang memungkinkan tahapan itu dilakukan secara bersama-sama, secara paralel gitu ya. Nah, tapi kalau yang tradisional sistem ya, yang versi SDLC waterfall ini memang ya harus bertahap. Selesai satu tahap baru tahap kedua. Tidak bisa lompat gitu ya. Ya, fundamental SDLC fasenya ya, mulai
ada 4 ya kalau kata kuncinya ya. Planning, analisis, design, implementation. Nah, kita sudah kemarin di tugas 2 sebenarnya sudah dalam rangka untuk planning ya. Jadi apa yang mau dibuat sistemnya terkait apa, menyelesaikan case apa gitu ya, untuk membantu pengambilan keputusan di bidang apa gitu ya. Nah, ini tahapan planning. Nah, kemudian nanti kita akan lanjut ya belajar ya untuk berikutnya yang akan dikerjakan analisis dan desainnya gitu ya. Jadi kira-kira analisis sistem yang akan dibuat itu akan seperti apa gitu ya. Membantu keputusan apa, kemudian dengan pertimbangan variabel atau faktor apa saja, hasil keputusannya harus bagaimana, data-data apa yang diperlukan, informasi yang diperlukan. Nah, ini akan ada di fase analisis tuh. Nah, di desain sudah masuk di proses perancangan. Ini yang nanti akan jadi tugas ya selanjutnya ya di analis sama desain ya. Sudah memulai untuk memikirkan tampilannya ya, interface-nya ya, antar mukanya. Dan antar muka berarti dia front end ya, tampilan depan yang akan dilihat oleh pengguna. Nah, kita di desain juga akan membuat untuk back end-nya ya. Back end itu berarti dashboard ya, halaman belakang yang dilihat oleh aktor atau user-user tertentu ya, administrator gitu ya. Ya, super user, super administrator, owner, nah itu. Termasuk di situ merancang untuk database-nya. Jadi hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh pengguna user ketika menggunakan sistem ya, karena itu hanya bisa diakses oleh beberapa user tertentu khusus. Nah, setelah itu baru kemudian setelah sistemnya siap, kemudian diimplementasikan ya, implementation. Ini hampir umum ya. Nah, ini ada ya penjelasannya ya, untuk planning itu harus bisa menjawab pertanyaan why build the system. Jadi apa urgensinya ya, atau alasan reasoningnya apa ya kita memilih topik atau case tertentu yang akan dibangun atau dirancang menjadi sebuah sistem. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau tahapan-tahapan ya minor step-nya ya mulai dari identifikasi business value, kemudian visibility-nya. Ini visible enggak kalau misal dirancang menjadi sebuah sistem ya, datanya, informasinya, dan sebagainya. Kemudian mulai merancang work plan ya, apa saja yang akan dikerjakan ya, tahapannya seperti apa, timnya, kemudian proses kontrolnya. Yang kedua, analisis harus bisa menjawab who, ya 4W ya. Who, what, when, and where will the system be ya. Jadi siapa yang akan menggunakan sistemnya, siapa yang akan terlibat, kemudian seperti apa sistemnya, sistem ini digunakan untuk kondisi bagaimana, untuk menyelesaikan apa, kemudian bisa diterapkan implementasinya di area area seperti apa, nah itu ya. Di desain ini how ya, how will the system work ya. Jadi akan tadi ya sudah kita sampaikan, kita akan merancang ya sistemnya ya, arsitektur interface database ya, dan programnya ya nanti akan jadi seperti apa. Nah, ini eh, penting, kita sudah belajar di mata kuliah sebelumnya di perancangan informasi. Jadi untuk perancangan-perancangan ini sudah ada bekal gitu ya, sudah ada pengalaman bisa dikerjakan. Kemudian yang implementation ini tahapannya adalah construction ya, berarti sudah mulai programming, test plan, programs, dan dokumentasi gitu ya. Jadi yang terakhir tahapannya adalah instalasi ya, jika memang sistem itu akan diterapkan pada real ya, kasus real ya di UMKM, di industri, atau di suatu organisasi begitu ya. Nah, mana kalau yang instalasi ini nanti kita tidak akan sampai ke sana ya.
Ya, karena fokus kita adalah fokus untuk analisis perancangan ya, belum sampai ke implementasi, sampai instalasi di pengguna, kecuali nanti akan dilanjutkan untuk penelitian lanjut. Oke, ini eh, tadi sudah ya planning ya. Jadi di tugas kedua teman-teman harus sudah yakin alasannya apa memilih itu gitu ya. Ya, ini penjelasannya nanti harus apa namanya kira-kira visible nggak gitu, mungkin nggak dirancang dan dikerjakan gitu ya. Dianalisis who, what, when, where tadi ya. Ya. Data yang akan dibutuhkan informasinya terkait analisis plan, informasi, proses model, data model. Ya, kemarin di analisis keputusan sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan sebuah kasus ya dengan pemodelan gitu kan. Nanti dengan metode tertentu nanti bisa digunakan. Kemudian desain ini kalau arsitektur desain sama infrastruktur desain kita akan sedikit abaikan ya karena kita akan merunning sistemnya mungkin untuk tahapan ini di lokal ya atau berjalan belum sampai level yang lebih luas gitu ya. Tapi kalau nanti ada rencana memang sistemnya akan diterapkan di dalam suatu sistem yang besar ya memang harus dipikirkan ya arsitekturnya, infrastrukturnya karena nanti sudah terkait dengan server, kemudian terkait dengan jaringan gitu ya. Jaringannya mau menggunakan apa gitu ya. Kemudian terkait dengan sarana prasarana pendukung begitulah ya yang akan dibutuhkan. Nah, yang ini mungkin agak kita skip ya kita abaikan. Nah, kita akan banyak berbicara di desain interface ya, data storage ya, database sama program desainnya nanti akan seperti apa alur programnya gitu ya. Nah, kemudian sampai di 15 diimplementasi harus test plan-nya nanti akan kita simulasikan. Kemarin saya sampaikan sebelum dimulai coding, teman-teman harus bisa membuktikan di test plan ini menggunakan Excel ya. Jadi disimulasikan sederhana dulu di Excel. Jadi kasusnya apa? Data-datanya ada disimulasikan di Excel. Di Excel jalan baru kita coba pindah ke sistem ya, sistem yang kita kembangkan sendiri gitu ya. Jadi di test plan nanti tahapannya kita merunning dulu mencoba data informasinya itu diproses di Excel ya. Jadi yang sudah familiar begitu ya di test plan, oke baru kita lanjut program dan didokumentasikan. Oke. Ada beberapa strategi ini ya, Successful Strategic System Development Lessons, Arthur Anderson ya. Jadi memang pengembangan sistem itu tidak 100% selalu berhasil ya ketika proses pengembangannya maupun ketika diimplementasikan ya. Sehingga ini ada strategi atau tipsnya ya. Ya, many listen ya, we learn. Jadi memang ada ini best practice ya. Yang mungkin akan jadi pertimbangan awal ketika nanti sebelum kita mulai merancang sistem pendukung keputusan ya. Nah, karena kalau sudah dirancang akhirnya sistemnya tidak bisa digunakan atau sistemnya gagal akan menjadi pemborosan ya, akan waste kan, akan menjadi ya kerugian, ya rugi waktu, rugi tenaga, ya pikiran ya. Sudah beli alat, sudah beli software, ternyata nggak bisa dipakai. Nah, sehingga ini perlu kita antisipasi di awal gitu ya. Perlu strategi supaya sistem yang dikembangkan berhasil gitu ya. Oke, 1 Maret apa nih? Sekarang. Oke. Ada yang pertama, eh, before you begin, before you ready ya, just do it. Ya, artinya gimana ini? Ya, just do it ya. Jadi kerjakan. Commit to a rapid release schedule. Jadi nanti kita akan merancang jadwalnya gitu ya. Coba kita akan susun bareng aja. Saya karena belum membuat breakdownnya tadi. Kita akan susun pertemuan ke berarti setelah Lebaran pertemuan ke-8 ya. 8, 9, 10 sampai 16 seperti apa ya timelinenya.
sehingga kita bisa apa namanya komit ya tuh schedule. Jadi kalau sudah ada jadwalnya kan kita akan berusaha untuk mengikuti. Nah, ini salah satu tipsnya ya, strateginya ya. Kalau tidak direncanakan, dijadwalkan, eh, kemungkinan ada ya tidak tercapai ya, targetnya bisa meleset, bisa mundur dan sebagainya. Plan to dazzle your customer ya. Mix system easy to use and keep the interface simple ya. Kita sudah belajar, kalian sudah belajar usability kan? Usabilitas bagaimana merancang interface itu yang easy to use mungkin ya, semudah mungkin untuk digunakan ya, semudah mungkin ya. Ya. Tulisannya sih interface simple, tapi kadang membuat interface yang simple itu malah justru sulit ya. Merancangnya sulit, menggunakannya mudah. Kebalikan, kalau kita merancangnya mudah, ya asal bikin interface gitu ya, itu yang sulit nanti pas penggunaannya. Nah, jadi kita yang sebagai perancang nih, developernya, ya, desainernya, emang harus yang berpikir keras gitu ya, bagaimana membuat interface yang simpel supaya penggunanya itu semudah mungkin menggunakannya. Keep it prototype longer than you should ya. Jadi gimana nih? Apa namanya? Ya memang proses pengembangan itu akan perpanjang gitu ya, akan panjang gitu ya. Tapi memang harus ada selesainya ya, harus diselesaikan ya, harus sampai ke tahap prototipe jadi gitu ya. Jadi kalau menunggu sampai dia bagus ya mungkin tidak akan apa namanya sempurna ya, karena memang akan banyak perkembangan ya, perubahan gitu ya. If you master train, be clever about it ya. Gimana Inafan yang pintar bahasa Inggris nih bacanya gimana? Ya, jadi ya nanti diartikan sendiri ya. Ya, force teknologi to deliver business value. Jadi business value-nya, jadi datanya memang core dari business value-nya, menyelesaikan ya. Jadi bukan dari keinginan kalian ya. Ya bukan developer wants, tapi memang based on business value data gitu ya. Jadi yang dikerjakan nanti bukan, wah saya pengennya seperti ini datanya, bukan, tapi kita memang data real di lapangan, data yang kita dapatkan seperti apa, nah itu yang kita, ya mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Kemudian terakhir choose speed and specificity over size and generality. Ya, oke. Make the system real for the customer. Oke. No, kayak common implementation headache ya. Apa ya? Yang bikin sakit kepala gimana ya katanya? Ya mungkin apa namanya yang sering terjadi ya ketika implementasi DSS gitu ya. No project team or management support gitu ya. Jadi seperti di ERP, salah satu keberhasilan penerapan sistem penuh keputusan ya, atau termasuk ERP adalah dukungan dari tim dan manajemen ya. Jadi kalau orang-orangnya tidak mau menggunakan, tidak mau berubah, tidak mau menggunakan suatu sistem yang baru gitu ya, itu ya tidak akan pernah berhasil ya. Ya sama di ERP ya. Di ERP juga sama, kemarin kita sampaikan salah satu faktor kegagalan besar penerapan ERP adalah no project team atau manajemen support ya. Jadi memang ya harus dari timnya apa namanya support gitu. Kemudian LZ purpose no define schedule ballooning scope ya. Ballooning scope itu gimana? Oh, scope-nya mungkin apa kemana-mana ya. Ya, nanti kita batasi di awal. Jadi sebelum mengembangkan akan nanti sistemnya itu seperti apa jelas, jadwalnya jelas. Ya, unclear aspect, view project integration, qualitative benefits, no user buy-in, pure project management skill, no responsibility ya. Oke, case tools. Nah, coba ini. Ada beberapa tools yang nanti bisa digunakan untuk membantu proses perancangan ya. Ini beberapa yang mungkin kita belum pakai ya, atau software ya. Ada beberapa di situ, Oracle, Paradigm Plus, Visual Studio ya, Visible Analysis. Nah, ini contoh
menggunakan namanya software visible analysis. Kalau kemarin kita merancang apa ini namanya? Ini namanya apa? Ada ada aktornya, ada prosesnya, DFD ya. Ya, kalau flowchart kan cuma alur aja. Nah, ada DFD kemarin kita menggunakan menggunakan Visio atau menggunakan Vlogorithm. Draw.io ya. Kalau ini contoh aja, nanti eh, belum saya masih copy dari referensi ya. Kalau dulu menggunakan ada namanya software visible analysis ya. Saya belum tahu ini kelebihannya apa, nanti mungkin bisa dicek ya. Kalau di Draw.io karena Draw.io gambar aja ya, nggak bisa disimulasi ya, atau nggak bisa dicek ini bener apa enggak gitu kan. Atau di sini kelebihannya apa? Mungkin ada kelebihan. Setiap software kan punya karakter ya, punya spesifikasi kelebihan kekurangan. Ya, project management, skillful project manager ini saya agak skip ya. Ini karena kita tahap sebagai nanti programmer. Ya. No user involved, no real executive sponsorship. Oke. Nah, ini apa namanya tadi yang saya sampaikan ya. Selain SDLC, ada namanya RAD ya, Rapid Application Development. Ini memungkinkan paralel tadi ya saya sampaikan ya, teman-teman ya. Jadi di prototyping itu bedanya adalah dia memungkinkan kalau ya SDLC waterfall tadi kan dia harus seri ya, satu satu tahap selesai satu tahap selesai. Kalau di RAD ya, di dalamnya ada banyak metode ya. Salah satunya prototyping ini memungkinkan paralel ya. Ya. Kalau paralel kelebihannya apa? Ya akan lebih cepat selesai ya. Dan ada lebih banyak timnya bisa dibagi-bagi gitu kan. Mengerjakan di waktu yang sama, cepat sistem cepat akan selesai. Ketika ada kesalahan bisa langsung diperbaiki, komunikasi antar proses bagian gitu ya. Ya, all come together in single implementation phase. Jadi ya intinya terintegrasi gitu ya kalau di paralel. Oke, prototyping. Ini yang biasa saya pakai ya di penelitian-penelitian ya. Lebih spesifik ya namanya ya, prototyping. Jadi hasilnya nanti pasti akan jadi suatu tuh prototype ya. Performing analysis, design, implementation phase ya, concurrently. Tadi ya, concurrently itu berarti bisa paralel ya, and repeatedly ya. Misal iteratif, ada bagian memang belum sesuai yang diharapkan, ya bisa balik lagi ke tahapan fase sebelumnya. User see the system functionality quickly and provide feedback ya. Jadi salah satu manfaat, salah satu kelebihannya dari prototyping, user akan segera tahu ya sistemnya itu seperti apa, kemudian bisa memberikan umpan balik. Karena umpan balik ini yang penting. Ya, kalau tidak ada keterlibatan pengguna, ya tadi ya ada kemungkinan-kemungkinan sistem itu akan gagal digunakan. Decision maker learn about problem but can lose gains in reputation. Ini tahapannya prototyping ya, teman-teman ya. Nanti di laporan eh, rekomendasinya tahapannya seperti ini ya. Prototyping ya tadi dari intinya di empat tengah ini ya. Planning karena need-nya kan sudah dari literatur review. Jadi teman-teman tidak usah nyari data intinya ya. Tidak usah mengumpulkan data sendiri ya. Tahapan need-nya dari literatur review aja. Kita fokusnya di prototyping ya, planning, analisis, desain, implementasi sampai jadi prototype. Ya, kalau diterapkan ke sistemnya sampai oke implementasi kita belum sampai sana. Ya, kalau tidak oke gimana? Ya diulang lagi. Yang tidak oke-nya kira-kira gagalnya karena di tahap apa ya? Kita mundur lagi ya. Iteratif ya. Ya, oke. Kalau ini seru web prototyping mungkin belum familiar. Kita akan banyak menggunakan yang prototyping biasa dulu. Ya, prototyping for DSS development. Ya, oke. Prototyping termsnya iteratif, evolutionary, middle out, adaptive design, incremental. Why prototyping? Ya, tadi udah disampaikan ya. Jadi bisa eh, apa namanya terlibat di setiap fase ya. Kemudian bisa inisial prototype ya dengan biaya yang mungkin lebih murah ya.
Kelebihannya short development time, kemudian low cost, ya, improve user understanding. Ya, kekurangannya juga ada, ya, dibandingkan SDLC, lack of, ya, berarti isi maintain, ya, ini beberapa kekurangannya. Nanti sambil dibaca masing-masing, ada 50 slide soalnya. Basis teknologi tools, levels, and tools, ya. Oke, saya agak mungkin nanti lompat ke pembahasan interface ya. DSS spesifik DSS, DSS generator, ya, spreadsheet, ya. Menggunakan spreadsheet, DSS tools. Oke, saya agak skip beberapa ya. Ya, oke. Tim development, ya, bisa dikerjakan secara tim. Oke, mana ya? Oh, ternyata di materi ini belum belum membahas tentang interface dan sebagainya. Nanti di modul, berarti ada di modul. Oke, kesimpulan ya. Ya, DSS are complex and their development can be too. Ya, mungkin butuh pengembangan yang, ya, terencana gitu ya. Kemudian SDLC prototyping, ya, berbicara DSS teknologi sudah, end user computing, DSS research continuous. Ya, summary-nya, eh, ada beberapa metode tadi ya, beberapa teori. Kita akan menggunakan atau mencoba untuk prototyping ya, dengan pertimbangan kelebihan kekurangan tadi ya. Dengan targetnya nanti akhirnya jadi suatu prototipe sistem yang bisa kalian lanjutkan digunakan untuk berbagai kebutuhan nanti selanjutnya. Oke, Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Saya stop, pause dulu ya. Nanti lanjut di modul. Oke, kita lanjutkan bahasan manajemen user interface ya. Karena tadi di fase berapa? Bahas interface database, fase apa? Kan ada fase planning, desain, analisis, desain, implementasi, di fase apa? Desain ya. Nah, kita harus merancang arsitektur, interface, data storage-nya, database-nya gitu ya. Nah, kita akan di sini coba sedikit diskusi terkait dengan interface ya. Karena sekali lagi tadi salah satu faktor kegagalan pengembangan SPK karena interface-nya mungkin terlalu sulit untuk digunakan ya. Jadi bagaimana kita bisa merancang interface itu semudah mungkin. Ya, tuh. Oke. User interface itu berarti kan yang akan berhadapan dengan pengguna ya, pengguna akhir ya, pengguna sistemnya ya. Entah itu manajer atau non-manajer ya, yang nanti akan mengambil keputusan gitu kan. Nah, tampilan yang berhubungan itu yang digunakan itulah yang namanya user interface ya, tampilannya ya. Oke, pengguna SPK adalah orang atas kelompok orang atau institusi yang cukup dominan. Oke. Interface ini menjadi penting ya, karena tadi akan menjadi faktor penentu ya keberhasilan ya untuk SPK ya. Oke, kemudian di dalam user interface ini ada beberapa komponen ya. Di sana nanti yang akan dipertimbangkan mulai dari si aktor ya, atau user ya, si pembuat keputusan decision maker-nya ya. Ya, nanti akan siapa gitu ya. Kemudian keberhasilan perancangan user interface ditentukan oleh seberapa terpenuhi atau terpuaskan si user atau aktor pembuat keputusan. Ya, nanti kita memposisikan, dan nanti saya juga akan bantu cek kira-kira kalau dari sudut pandang penggunanya kira-kira sudah akan terpenuhi belum itu ya, apa namanya, tujuan penggunaan program itu, dan kemudian puas atau belum gitu ya. Tapi mungkin nanti kita tidak sampai pengujian kepuasan ya. Kecuali kalian lanjutkan untuk penelitian, bisa nanti satisfaction, usability, eh, dan memastikan bahwa yang menggunakan sistem itu puas gitu ya. Oke,
Ya, mungkin tambahnya itu ya nanti yang perlu di apa namanya dirancang gitu ya. Di pertimbangan aktornya seperti apa. Kemudian materi yang satu lagi terkait perancangan SPK, jadi tambahan materinya ada CSF apa CSF? Critical Success Factor. Ya, faktor kesuksesan kritis. Ya, artinya faktor kesuksesan kritis. Kalau kepanjangannya Critical Success Factor ya. Dari penerapan SPK tadi sudah disampaikan juga ya di slide ya. Ini saya mungkin tambahannya ya. Critical Success Factor atau CSS pengembangan implementasi SPK diuraikan sejalan prinsip-prinsip ya, tujuan visi misi perusahaan ya. Jadi kira-kira nanti kesuksesannya itu dapat diukur ya. Kalau besok kalian penelitian ya untuk menguji apakah sistemnya itu layak ya berhasil atau tidak nanti bisa menggunakan ini ya teori ini ya. Jadi eh, apakah SPK itu berhasil ya secara sistem impact ya, sistem use ini salah tipu sama user satisfaction penggunanya puas tadi ya. Jadi kalau menelitiannya tentang SPK memastikan si penggunanya itu puas dengan sistemnya, kebutuhan atau fiturnya itu ya sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Oke. SPK harus memberikan dampak positif minimal dampaknya apa? Kalau dengan sebelum menggunakan sistem pengambilan keputusan mungkin harus dengan berkumpul orang secara langsung ya dikumpulkan langsung atau dengan menghitung manual atau dengan pertimbangan diskusi panjang. Nah, dengan SPK dampak positif paling simpelnya adalah pengambilan keputusan itu dilakukan dengan cepat ya. Sehingga indikatornya apa? Dengan waktu. Kalau saya pas kemarin ngitung perancangan sistem harga itu saya ngitung waktu aja. Ketika si apa decision maker itu menghitung menghitung menentukan biaya secara manual, itu saya hitung waktu gitu ya. Berapa menit dia akan selesai untuk mengkalkulasi harga produk gitu ya. Nah, kemudian saya menerapkan sistem ketika sudah jadi spesifikasinya, generate harga itu berapa detik ya. Ternyata ya, cepat 5-10 detik udah muncul harganya. Nah, ini salah satu dampak positifnya adalah efisiensi waktu ya. Percepatan apa namanya pengambilan keputusan gitu kan. Kalau tidak lebih cepat dari pengambilan keputusan biasa ya berarti sistem impact-nya ya salah satu CSF sistem impact ini berarti mungkin kurang ya kurang berhasil ya. Ternyata kok dihitung lebih lama. Ini ya tadi ya prosesnya kemudian influence diagram, oke, kelas diagram. Nah ini ya nanti kalian bikin ya. Kalau kelas diagramnya di Apsi kemarin nggak sampai kelas diagram ya, kayaknya ya. Nanti coba ya mungkin nanti use case ya sama DFD aja ya yang akan kita gunakan ya. Jadi aktornya siapa yang akan menggunakan sistem gitu ya. Eh, di literatur film mudah-mudahan kalau udah datanya lengkap. Kemudian alurnya seperti apa, ada proses apa saja gitu ya. Kemudian nanti data aktivitasnya apa, kemudian data database-nya di DFDRD-nya nanti didetailkan. Ya, mungkin ini cukup sih pakai. Ini bukan use case ini ya. Eh, ini use case nih, ya bener. Ada berapa activity, ada berapa proses ya. Atau dibuat dalam bentuk activity diagram juga bisa. Oke. Ya, atau ini ya activity diagram ya. Cuman activity diagramnya ini nggak kelihatan rule-nya ini ya. Kalau yang kita buat harus jelas ya activity-nya ya. Siapa mengerjakan apa. Oke, ini state diagram. Kalau state diagram itu semacam flowchart proses dari halaman satu ke halaman berikutnya itu melakukan apa gitu ya. Diklik kah bisa kembali ke halaman sebelumnya, bisa maju mundur, harus melakukan klik apa gitu ya. Kalau diklik nanti efeknya apa, nah itu namanya state diagram. Nah kalau ini, oh ini sequence diagram, oke. Oke, saya kira itu apa namanya proses ini proses apa planning ya, proses planning perencanaannya ya. Sebelum nanti dilakukan desain interface dan database-nya.
Oke. Saya kira itu materi untuk perancangan atau pengembangan DSS ya. Dia ada beberapa fase tahapan ya, mulai dari analisis tadi ya, perencanaan ya, planning, analisis ya, termasuk menganalisis ini ya, desain sistemnya yang diwujudkan dalam bentuk use case diagram atau membuat kelas diagram atau activity diagram, step diagram, sequence diagram. Nah, nanti bisa apa namanya digunakan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Baru nanti setelah rancangannya bisa bukan rancangan, analisisnya jadi ini masuk ke tahap desain, kita merancang interface dan database-nya. Oke. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu ya.